Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang terbesar, kerajaan Sriwijaya membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malai, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukit-bukit tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor, Malaysia, dan Nalanda, India. Sayur. Salam Baginda. Salam. Para saudagar sekalian, marilah kita bersama-sama membangun kerajaan di wilayah ini. Kerajaan yang makmur, adil, dan bijaksana. Bagaimana pendapat para saudagar sekalian? Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan sebuah kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai perjanjian awal, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang Baginda janjikan, maka kami tidak akan datang ke sini lagi. Tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu, kami bersedia. Baiklah. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya yang menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat perdagangan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Dia adalah Kesing. Para pedagang berjualan, rakyat seliwaran, ada biksu lewat di antaranya. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Kesing. Penduduk duduk bersimpuh dan mulai diajarkan agama Buddha. Kesing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai di kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Yang mulia, Kesing sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap ke Baginda. Persilahkan Itsing itu masuk. Baiklah yang mulia. Salam yang mulia. Salam. Baginda Raja, saya bernama Kesing dari Tiongkok. Saya ingin menyebarkan agama Buddha di wilayah ini. Mengapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Apa yang ada di dalam agama Buddha? Agama Buddha diajarkan untuk menghilangkan nafsu dan masalah hidup manusia untuk mencapai suatu nirvana. Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih yang mulia. Sama-sama. Raja Dapunta Hayang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Salam Baginda. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan aksi militer ke wilayah bumi Jawa. Untuk apa kita melakukan penyerangan ini, Baginda? Aku akan memperluas kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Rebutlah seluruh kekuasaan yang ada di tulang bawang serta bumi Jawa. Baiklah, Baginda. Kami akan menyiapkan pasukan. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kekuasaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Salam Baginda. Salam. Akhirnya, cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim tercapai. Terima kasih para panglima. Sudah tugas kami, Baginda.
Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali. Tapi aku masih ingin memperluas kerajaan. Apakah kita akan melakukan penyerahan ke kerajaan yang lain, Baginda? Tidak. Tapi aku akan menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Salam, Raja Linggawarman. Salam Raja Sriwijaya. Silakan duduk, saudara. Terima kasih. Atas dasar apa saudara jauh-jauh ke sini? Tujuan saya datang ke sini untuk meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Apa? Saudara ingin meminang putriku ini? Saudara baru tahu bahwasanya putriku ini merupakan putri bungsuku yang aku sayangi dan aku cintai. Atas dasar apa saudara ingin meminang putriku ini? Saya tahu atas kekhawatiran yang mulia. Namun, saya yakin bahwa putrimu ini merupakan putri yang sangat sesuai dengan saya. Dia memiliki sifat yang penyayang, lemah lembut, serta baik hati. Aku berjanji akan membahagiakan putrimu dan memberikanmu keturunan yang baik. Baiklah saudaraku, kalau soal perasaan aku tidak bisa ikut campur. Bagaimana putriku? Apakah putriku ini ingin menerima lamaran dari Raja Sriwijaya ini? Iya ayah, saya menerimanya. Saya pikir dan contohnya adalah lelaki yang bertanggung jawab. Baiklah putriku. Bagaimana Raja nanti ke depannya kita bisa memikirkan kegiatan pernikahan ini? Baiklah. Kalau begitu, saya pamit untuk kembali ke kerajaan yang mulia. Hati-hati saudara. Baik. Salam. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Daramindra. Daramindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samarakmira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samarakmira, kemudian lahir Bala putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samarakmira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintah Raja Sangaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Salam yang mulia. Salam. Bagaimana menurutmu ini, Wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku meminta pendapat kalian berdua. Pendapat apa Baginda Raja? Aku berencana untuk membangun sebuah bangunan yang dimana untuk menghargai orang yang telah meninggal dan juga dijadikan sebagai sejarah untuk warga kita. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Aku berencana untuk membangun sebuah candi yang dimana candi tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat beribadah. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Untuk hal itu, aku juga masih memikirkannya. Apakah kalian berdua memiliki pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi tersebut dibangun dari sini? Baik Baginda, saya sependapat agar candi tersebut terlihat gagah dan megah. Baiklah, carilah arsitektur untuk membangun candi tersebut. Baik Baginda, saya mempunyai kenalan Baginda. Dia arsitektur dari negeri seberang. Ia sangat terkenal di negerinya. Mungkin ia bisa merancang sesuai dengan kehendak yang mulia. Baiklah, cari dan bawa dia kemari. Laksanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Salam yang mulia. Salam. Ini dia Gunadarma yang mulia. Terima kasih telah membawa kemari. Baik yang mulia. Izin undur diri yang mulia. Silahkan. Hatur sembah saya Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa
Apakah kamu tahu alasan saya memanggil kamu kemari? Saya telah menyelesaikannya Baginda. Ini adalah rancangan yang saya buat. Menurutku, rancanganmu ini sudah sesuai dengan kemauan saya. Kerjakanlah dengan baik. Baiklah Baginda, saya akan mengerjakannya. Saya akan menambahkan rancangan tersebut. Baiklah, silahkan. Baiklah Baginda, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya undur diri. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jati Diningrat atau Rakai Pikatan Suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suami di kediaman mereka. Pangeran, ada apa? Ada apa ini paman? Aku mendengar bahwa suamimu akan menggantikan tahta di kerajaan ini. Menurutku, itu bukanlah suatu hal yang tepat. Kenapa paman berpikiran begitu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga pantas untuk mendapatkan tahta di kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan dari sang ketua. Jika ini keputusan yang tepat, maka izinkan aku untuk pergi ke tanah jauh dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Silakan. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara ini. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Baiklah. Panglima. Siap yang mulia. Siapkan prajurit perang dan strategi tempur. Kita akan menguasai jalur perdagangan. Baik yang mulia. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintah Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Ramawijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai. Akibat pendapatan Sungai Musi, Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah dan kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Kola I. Pengawal, panggilkan aku Perdana Menteri. Baik yang mulia.
Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan ke Nusantara untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya pamit untuk diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Yang mulia, kami datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang ke bawah? Bukankah yang kecilnya daerah kerajaan kekuasaan kita telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra membawa pasukannya menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Kenapa mereka bisa melintasi daerah kekuasaan kita? Sekarang kamu siapkan prajurit untuk melawan. Siap, Baginda. Ayo ikut kami. Ayo, Bagindaku! Tolong, tolong! lepasin aku, permaisuri. Kerajaan Kolomandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan Wijaya perdagangan dan membebaskan para tawanan. Serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.